Yo guys, what's up guys? Kalau saya lihat dari trader Waggle ini, saya lagi nguntung-nguntungnya. Lihat $10 dan $3. Kenapa? Apa yang sedang berlaku? Kita lihat di trading view. Emangnya kenapa? Kita lihat di chart 15 menit apakah yang sedang berlaku. Dia sudah anjlok dari harga 40.600. Ya, dan dia telah melewati parabolik SAR, dan sama dengan chart 1 jam dia juga telah melewati parabolik SAR. Dan di sini saya tidak melihat ada titik support sampai harga 38.000. Masuk kembali lagi di traderwagon.com, kita melihat harga Bitcoin dia sedang menurun dari 39.900 sekarang masuk 39.800 dan naik kembali 39. Bang, kayak naik kuda ya. Dan kalau kita lihat dari trading view ini memang akan hancur. Bitcoin pasti hancur. Kita lihat apakah yang akan terjadi setelah beberapa menit kemudian. Nah, sebelumnya kita coba baca-baca dulu berita di tempat lain. Jangan hanya tahu trading tapi tidak tahu membaca berita. Di sini cointelegraph.com Jangan marah, memberikan sedikit informasi kepada kita, yaitu Europe Stock Sync on Friday Open. Itu maksudnya kalau stok di Eropa sudah sedang jatuh. Apa saya bilang? Bukan sudah sedang jatuh. Nah, apakah juga ini akan berpengaruh kepada pasar kripto? Dan kita sebagai rakyat Indonesia, bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Setelah 1 menit ludah saya hampir habis, namun saya belum lagi memperkenalkan kepada kalian aplikasi apa yang sedang saya gunakan ini, sehingga sangat luar biasanya saya lagi profit, yaitu adalah traderwagon.com, di mana kalian bisa mengcopy hasil strategi dari orang lain. Di halaman ini kalian bisa melihat total profit yang mereka telah buat, namun kalian tidak bisa melihat apa yang mereka sedang trading. Kita kembali lagi di trading view. Apakah yang akan terjadi dengan Bitcoin malam ini? Sungguh sangat menegangkan, sama halnya dengan ketegangan antara perang Rusia dan Ukraina. Di sini kita para trader sedang juga lagi bertempur sengit. Wah, buset guys, saya udah profit 43% di SMR, dan di BTC aku udah profit 21%. Aduh, gimana nih? Sekarang saya mau berbagi sedikit ilmu dari saya. Kenapa saya hari ini beli Monero XMR? Karena saya baru-baru aja mendengar berita kalau Monero itu adalah cyberkriminal. Dan Monero ini sebenarnya dia boleh disappear, yaitu hilang dari muka bumi. Kembali lagi mengenai masalah Monero, yaitu di blok Binance sendiri yang dirangkai oleh Mr. CJ. Di sini dia menulis Monero adalah biggest privacy coin. Apakah Rusia akan menggunakan Monero? Dia mengatakan tidak mungkin karena GDP di Rusia jauh lebih banyak, yaitu 1,5 triliun US dollar. Nah, baca nih, apa sih hubungan perang yang kita alami sekarang ini di Ukraina dengan Rusia? Karena nantinya akan terjadi pertempuran yang sangat kuat antara sesama cyber hero dari Rusia, cyber hero dari tempat lain. Jadi Monero, apakah akan ada hubungannya dengan tim Rusia? Ini saya hanya menyelidiki, tidak berbau politik, karena saya ini lagi beli down. Jadi saya mau tahu apakah ada hubungannya Monero ini dengan Rusia. Satu hal yang saya nggak tahu, apakah Monero Rusia komunitas ini adalah yang official, yaitu memang milik Monero sendiri. Namun videonya tuh lumayan banyak ya, tapi ya saya tidak melihat banyak berita mengenai Monero belakangan ini. Dengan halnya Rusia punya perang, Ukraina tidak ada hubungan. Jadi saya rasa kita boleh melupakan hal ini saja ya. Namun ketika saya sedang masuk ke dalam Reddit, saya membaca satu informasi yang lumayan penting. Kalau Michael Kobanian
adalah pencipta dari Ukraina punya kripto yang namanya Kuna, dan mereka yang membantu memanajemenkan dana yang dibantu untuk donasi ke perang Ukraina, orang-orang yang sedang kesusahan di sana. Di sini CoinDesk juga, apa nih? Mari kita buka berita ini. Ukraina politician disclose memiliki 24 juta US dollar di koin Monero. Nah, menurut kalian, apakah ini merupakan berita yang ada sangkut pautnya dengan koin yang malam ini saya sedang beli? Yaitu adalah pemerintah tersebut memiliki, saya gak perlu baca. Kalian masuk ke coindesk.com, kalian baca sendiri. Karena di channel saya tidak mau menceritakan mengenai masalah perang dunia ataupun politik. Yang saya peduli hanyalah traderwagon.com. Seperti main di Binance saja. Akun-akun daripada orang-orang cantik yang ada di OnlyFans saja kan nak ban. Nah, menurut kalian Monero ini apakah akan di-ban kah dari exchange kripto tersebut? Saya di sini gak mau spekulasi. Namun, pasti banyak orang akan spekulasi. Kalau kita baca di techtarget.com ini, dia menceritakan mengenai masalah Monero. Kalian seharusnya baca berita ini, sangat penting ya. Di sini ada hubungannya juga dengan coindesk.com. Kripto itu spekulasi ya. Jadi kalau saya mau spekulasi di sini, bisa jadi malam ini Monero pasti akan turun. Karena banyak sekali berita-berita buruk mengenai Monero ini. Saya melangkah masuk ke dalam YouTube orang lain yang diceritakan oleh Crypto Seal. Dia bilang, pernahkah kalian berpikir kenapa Monero itu bisa dikunci oleh beberapa exchange? Do you know the backstory? Apa maksudnya sejarah di belakang dari Monero? Warning, withdraw or lose your Monero. Itu titlenya. Judulnya itu sangat menegangkan. Saya sudah keringat dingin. Saya nggak tahu apa yang mau dibuat dengan Monero. Tapi yang saya tahu adalah saya harus beli down. Pada akhirnya saya profit 1 juta.